家快走！这分明是计中计，如此范围的爆！现在，快走！ Halo para pecinta animasi sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng. Pada part sebelumnya, Bai Xiaojun mengeluarkan boneka fondasi yaitu tulang keabadian untuk mengalahkan Lin Mu dalam sekejap. Formasi pedang pun juga dihancurkan untuk menyelamatkan para praktisi sekte aliran pil yang selama ini menjadi tumbal pengorbanan. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Sekte gabungan mencoba menerobos masuk dengan membersihkan sisa-sisa musuh yang masih ada. Dan setelah itu, leluhur pun menembakkan suar spiritual untuk memberitahu sekte aliran pil bahwa kota luar telah dikalahkan. Man Yao pun menyarankan leluhur sekte aliran pil untuk turut menyerang kota Xiong karena kota luar sudah ditaklukkan. Tetapi leluhur tidak setuju dengan Man Yao karena sekte aliran mistik masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Leluhur memberitahu leluhur Tiemu agar tidak membiarkan Bai Xiaojun dalam bahaya karena keberadaan Chen Mianzi masih misteri. Apalagi formasi penopang utama sekte aliran mistik juga belum dihancurkan. Sedangkan Bai Xiaojun dan Tie Dan bersama para pasukannya masih terus melakukan penyerbuan. Mereka menuju istana untuk segera mengalahkan leluhur Jihun. Lalu tiba-tiba pasukan Bai Xiaojun hanya bisa terdiam ketika terjadi fenomena yang menakutkan. Dan ternyata itu disebabkan oleh leluhur Jihun yang mengaktifkan formasi jebakan kepada Bai Xiaojun dan pasukannya. Saat formasi jebakan akan segera selesai, terjadilah sebuah gempa yang menyebabkan guncangan dahsyat. Disitulah Bai Xiaojun mulai menyadari tentang formasi jebakan. Dia pun mengutus para pasukannya untuk segera pergi dari wilayah itu, namun mereka nampaknya sudah terlambat. Guncangan yang hebat itu rupanya berasal dari boneka fondasi milik sekte aliran mistik. Tubuhnya yang begitu besar dan pergerakannya yang cepat membuat Bai Xiaojun kesulitan untuk menghindarinya. Sedangkan kedua leluhur yang melihat itu kemudian segera beranjak untuk menyelamatkan Bai Xiaojun. Bai Xiaojun menyuruh orang-orangnya untuk mundur menghindari boneka fondasi. Sedangkan Bai Xiaojun dan Tie Dan akan mencoba menahannya dulu walaupun dia kesulitan karena tubuh boneka fondasi yang sangat besar.
dan pertarungan pun dimulai. Tiedan terpaksa membawa lari Bai Xiaojun karena keganasan dari boneka fondasi sekte aliran mistik. Bahkan yang membuat mereka kewalahan hanyalah tanduk dari makhluk tersebut. Hingga akhirnya Bai Xiaojun dan Tiedan pun mulai terpojok dan siap dihantam oleh boneka fondasi. Beruntungnya, kedua leluhur datang tepat waktu untuk menahan serangan dari makhluk itu dan menyuruh Bai Xiaojun untuk menjauh. Namun, Ji-hun menyadari kalau Bai Xiaojun akan lari. Oleh karena itu, dia pun mengutus boneka fondasi untuk segera bangkit. Akhirnya nampaklah tubuh dari makhluk ganas itu yang berbentuk serangga raksasa dengan tanduknya yang panjang. Boneka fondasi itu disebut dengan nama serangga surgawi. Bai Xiaojun lalu berniat membawa serangga surgawi itu untuk keluar dari area formasi. Di sini, Bai Xiaojun membutuhkan bantuan Tiedan untuk bekerja sama dalam menarik perhatian binatang surgawi. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun memulai aksinya. Bai Xiaojun menggunakan serangan pedang darahnya untuk mengincar daging lembek dari serangga itu yang tidak lain adalah matanya. Serangga surgawi pun jatuh tersungkur, namun dia masih sempat menyerang Tiedan hingga tidak berdaya. Walaupun Tiedan tidak bisa mengeluarkan tubuh rohnya, dia masih beruntung karena masih sadarkan diri. Tetapi serangga surgawi nampaknya belum kalah, bahkan masih bisa bangkit untuk balas dendam. Dan di waktu yang sama, leluhur sekte Lingxi mencoba menahan serangga surgawi dengan mengeluarkan senjata pusaka sekte Lingxi.
Dengan sekali tebasan dari harta pusaka, serangga surgawi pun berhasil dilumpuhkan. Kekuatan dari harta pusaka itu membuat semua orang tercengang karena baru pertama kali melihat kekuatan sekte Lingxi yang sebenarnya. Beberapa saat setelah itu, datanglah Zhang Dahai bersama dengan Hou Yunfei yang baru saja berhasil menundukkan pasukan bagian barat. Di sela perbincangan mereka, Tiedan tiba-tiba mencium aroma lezat, yaitu inti kultivasi dari serangga surgawi. Tiedan mendekatinya dengan tergesa-gesa karena ingin memakan inti kultivasi itu. Para leluhur pun mendukung tindakan Tiedan karena kultivasi Tiedan akan bisa meningkat pesat setelah memakannya. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah kejanggalan dari inti kultivasi tersebut yang disadari oleh leluhur juga Bai Xiaojun. Sontak saja Bai Xiaojun menyuruh Tiedan agar segera kembali. Dan benar saja, benda itu memang sengaja dipasang oleh Chen Mianji untuk membidik Tiedan. Karena dia tahu jika Bai Xiaojun tidak akan meninggalkan Tiedan, sehingga Chen Mianji bisa menyerang mereka berdua sekaligus. Chen Mianji mengeluarkan harta pusaka sekte aliran mistik, yaitu busur surgawi yang sudah dipadatkan selama ratusan tahun. Target pun telah terkunci dan panah busur surgawi pun ditembakkan. Bai Xiaojun tidak bisa berbuat banyak selain mencoba menahan busur surgawi dengan tubuh iblisnya. Para leluhur pun bergerak cepat menuju Bai Xiaojun untuk membantu menahan busur surgawi yang mengincar ke arah Tiedan. Ketika panah surgawi berhasil menembus tubuh iblis Bai Xiaojun, anak panah tersebut ternyata berbelok arah menuju inti kultivasi palsu yang bisa membuatnya meledak begitu dahsyat. Chen Mianji melakukan hal itu tidak lain adalah karena incarannya yang sesungguhnya adalah Bai Xiaojun. Ledakan hebat pun terjadi yang membuat area sekitarnya menjadi lautan api. Chen Mianji terlihat begitu bangga karena rencananya untuk menjadikan Tiedan sebagai umpan dalam membunuh Bai Xiaojun telah berhasil. Leluhur sekte gabungan merasa bersalah karena terlambat menyadari kalau Chen Mianji sengaja menjebak Bai Xiaojun. Hal itu membuat mereka murka sehingga mereka pun mengeluarkan harta fondasi sekte untuk meluluh lantakkan sekte aliran mistik. Leluhur sekte Lingxi mengeluarkan harta fondasinya, yaitu roh gagak matahari. Dan yang lebih menegangkannya lagi adalah ketika leluhur Shenji mengeluarkan boneka fondasi sekte aliran darah, yaitu boneka sawah. Di mana boneka sawah adalah yang paling ganas dan menakutkan di antara boneka fondasi lainnya yang ada di sekte aliran darah.
Roh gagak matahari menunjukkan betapa besar kekuatannya kepada sekte aliran mistik. Tetapi itu hanya ditertawakan oleh Chen Mianzi karena dia mengetahui jika roh gagak matahari memiliki pasangan yang sepadan. Pasangannya itu adalah roh gagak air milik sekte aliran pil yang kini berada di tangan Chen Mianzi. Tanpa membuang waktu lagi, Chen Mianzi pun mengeluarkannya. Chen Mianzi menyuruh leluhur Ji-hun supaya mengeluarkan kekuatan sekte aliran mistik yang sebenarnya, karena dia berpikir tidak akan ada yang mampu menghentikannya sebab Bai Xiaojun sudah mati. Dan di sini leluhur Ji-hun pun mengaktifkan Dupa Supreme. Tianzun Xiang. 少佐，师叔。 Orang-orang terdekat Bai Xiaojun kemudian berbondong-bondong untuk pergi ke area Bai Xiaojun karena mereka masih tidak percaya jika Bai Xiaojun sudah mati. Terutama Li Jinghou yang merasa begitu sedih ketika tidak menemukan setitik pun kehidupan dari murid kesayangannya itu. 给我散！小蠢。 你个笨蛋！ Namun ternyata Bai Xiaojun masih hidup bersama dengan Tiedan karena Bai Xiaojun sempat mengeluarkan wajan kura-kuranya sehingga bisa selamat dari ledakan. Dia lalu memarahi Tiedan karena telah berbuat sembrono tanpa perintah dari Bai Xiaojun. Mendengar keributan tersebut, orang-orang terdekat Bai Xiaojun pun merasa lega. 你小子把我们吓死了，还以为你…… 大师兄，我没事。 Bai Xiaojun lalu menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa dia adalah orang yang hebat sehingga tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Melihat kondisi Bai Xiaojun yang baik-baik saja, Li Jinghou pun tersenyum bahagia. Selanjutnya tanpa berbasa-basi, Bai Xiaojun melakukan serangan balik terhadap Chen Mianzi dengan memerintahkan boneka sawah. 怎么回事？什么？ Boneka sawah bisa meledakkan seluruh penjuru kota Xiong dengan mudahnya hanya dengan timbangan yang ada di tangannya. Leluhur Ji-hun terlihat begitu panik karena kota Xiong akan menuju kemusnahan jika membiarkan boneka sawah. Untuk itu, dia lalu mengeluarkan fondasi alam yaitu Pendeta Supreme untuk menyerang timbangan di tangan boneka sawah. Timbangan itu pun seketika retak karena kekuatan celestial dari Pendeta Supreme. Bai Xiaojun mulai mengetahui jika fondasi alam itulah yang membuat sekte aliran mistik enggan untuk menyerah. Leluhur Shenzi kemudian mengeluarkan salah satu roh tertinggi yaitu kain totem, yang mana kain totem tersebut menyatu dengan boneka sawah dan lalu melakukan serangan fisik kepada Pendeta Supreme. 大战已入关键阶段，你们小心！
Sementara para fondasi dan leluhur sedang bertarung, Bai Xiaojun memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos kota Xiong bersama para pasukannya. Tanpa membuang waktu lagi, penyerbuan pun dilakukan. Para roh iblis juga binatang perang mencoba memasuki penghalang kota Xiong. Di situ, Jiu Dao nampak khawatir dengan kekuatan penghalangnya sehingga dia lalu memerintahkan para pasukannya untuk memperkuat penghalang. Bai Xiaojun bersama pasukan sekte Lingxi lalu melakukan pengumpulan roh untuk memadatkan roh raksasa. Dia juga memadatkan boneka maya dari sekte aliran darah agar mereka bersatu menghancurkan penghalang. Dan serangan pun dimulai. Dengan kekuatan sebesar itu, penghalang kota Xiong pun bisa ditembusnya dalam sekejap. Sedangkan di sisi lain, roh gagak matahari juga mendominasi pertarungannya melawan roh gagak air. Roh gagak air kini telah berhasil dimusnahkan. Roh gagak matahari kemudian membantu boneka sawah untuk menahan pendeta Supreme. Di situ, moral pasukan sekte gabungan semakin mendominasi yang membuat Chen Mianzi ketar-ketir hingga lari ketakutan menuju istana. Tapi nampaknya para leluhur tidak mau membiarkan Chen Mianzi untuk kabur kedua kalinya. Leluhur Wuji melampiaskan amarahnya kepada Chen Mianzi karena dia telah membunuh leluhur Hanyan. Chen Mianzi pun tidak berdaya mendapat serangan yang kuat itu dari leluhur Wuji. Sedangkan di kota Xiong terlihat pasukan Bai Xiaojun yang telah berhasil memasuki kota dalam. Di sini, leluhur Cihun tidak pernah menduga jika peperangan akan diakhiri dengan hancurnya sekte aliran mistik. Dia masih tidak percaya jika kerja keras sekte aliran mistik selama ribuan tahun masih gagal untuk mendominasi benua Sungai Tengah. Satu-satunya kesalahan yang ia sesali adalah membiarkan Bai Xiaojun hidup dewasa menjadi pria hebat yang mengguncangkan dunia. Kemenangan Bai Xiaojun kini sudah berada di depan mata. Dia menyuruh Jiu Dao supaya mengakui kekalahannya. Namun Jiu Dao masih enggan untuk menyerah karena dupa Supreme sebagai tower terakhir dari sekte aliran mistik masih berdiri tegak. Oleh karena itu, Bai Xiaojun pun mencoba menghancurkan tower terakhir tanpa basa-basi. Tower tersebut ternyata masih memiliki formasi penghalang yang tidak bisa dihancurkan oleh Bai Xiaojun. Beberapa saat setelah itu, datanglah sang leluhur monyet dengan tujuan menghancurkan penghalang dupa Supreme. Dia mengeluarkan tongkat Sungkokongnya untuk melancarkan pukulannya.
Pukulan tongkat Sun Gokong tersebut sangatlah keras yang membuat formasi tower terakhir hancur seketika. Lalu tiba-tiba datanglah juga kelinci mengesalkan yang mencoba menghancurkan Dupa Supreme. Tower terakhir pun berhasil dihancurkan. Seluruh kekuatan fondasi dari sekte aliran mistik kini telah lenyap seketika. Leluhur Ji-hun kini tidak berdaya, bahkan kakinya sudah lemas melihat semuanya yang telah terjadi. Tanpa membuang waktu lagi, Bai Xiaojun dan pasukannya pun memaksa sekte aliran mistik untuk mengakui kekalahan. Xuan Xizong降不降？天尊香已灭。赤魂老祖，降是不降？ Pasukan sekte aliran mistik menguatkan hati leluhur Ji-hun agar bertarung sampai mati tanpa adanya kata menyerah. Leluhur Ji-hun tentu saja setuju, namun ada suatu hal yang membuatnya bimbang, yaitu terputusnya perjuangan sekte. 但如此一来，能守住宗门最后尊严，凋零断绝。 Mendengar pernyataan tersebut, leluhur Shenji pun mengucapkan sumpahnya bahwa sekte gabungan tidak akan membantai sekte aliran mistik selama mereka mau menyerahkan diri dan mengakui kekalahan. Bahkan Bai Xiaojun juga berjanji bahwa sekte aliran mistik akan diajak berkontribusi dalam perjuangan selanjutnya. Mendengar sumpah Bai Xiaojun itu, leluhur Ji-hun pun menundukkan dirinya di depan Bai Xiaojun dan mengakui kekalahan sekte aliran mistik. Sekte gabungan pun meneriakkan nama Bai Xiaojun sebagai penguasa darah sekaligus leluhur muda sekte Lingxi yang terhormat. Mereka nampak begitu bangga karena bisa berperang bersama Bai Xiaojun, bahkan menghasilkan kemenangan besar. Bai Xiaochun 弹指间 Bai Xiaojun menyuarakan salam satu jiwa kepada para pasukannya. Suara pasukannya itu berkumandang dengan keras memenuhi seluruh penjuru kota Xiong. Si kura-kura kuno bahkan sampai terbangun melihat karisma seorang Bai Xiaojun. Meskipun sekte gabungan berhasil menumpas sekte aliran mistik, Bai Xiaojun masih merasa sedih karena banyak manusia yang kehilangan nyawanya. Hal itu membuat Bai Xiaojun bertekad untuk menyebarkan perdamaian. 未来还有很长的路要走，这场战争虽然胜了，却有多少人断送性命？这样的牺牲究竟值不值得？我们又能否？ Sedangkan di wilayah sekitar Dupa Supreme, terlihat Man Yao sedang memandangi seorang remaja sebut saja namanya Dayat. Yang mana Dayat tengah menangisi almarhumah kakaknya sebab dia menjadi salah satu tumbal formasi pengorbanan. Dayat sangat menyayangi kakaknya sehingga dia ingin membalas dendam kepada sekte aliran mistik. 不可！战争已经结束。 别再杀人了。 Bai Xiaojun langsung saja menahannya karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah berkepanjangan. Sementara Dayat tentu saja tidak setuju karena kekejaman sekte aliran mistik yang menjadikan roh manusia sebagai tumbal formasi harusnya dihukum.
Seorang murid sekte aliran mistik begitu ketakutan dan lalu memohon ampun kepada Pai Xiaojun. Dia menjelaskan kalau yang dilakukan oleh murid sekte aliran mistik hanyalah patuh kepada leluhurnya. Selain itu, dia juga menambahkan kalau pasukan sekte aliran mistik tidak bisa berkutik ketika diperintah oleh Chen Mianzi. Mendengar hal itu, Pai Xiaojun pun mengampuni seluruh sekte aliran mistik terkecuali untuk Chen Mianzi karena dia adalah dalang dari formasi pengorbanan yang begitu kejam. 少祖至亲至爱，不知你还能不能公正？三宗曾承诺玄熙投降不杀，毛谦面子必会受到应有的惩罚。谢海少祖不杀之恩。 Mendengar keputusan Pai Xiaojun itu, Man Yao pun setuju saja karena dia percaya bahwa Pai Xiaojun adalah pemimpin yang bijaksana. Dia lalu menutup mata almarhumah dan mengucapkan salam duka. Pada malam harinya, bawahan Pai Xiaojun menyampaikan dua berita penting. Yang pertama adalah menghilangnya mayat Chen Mianzi dan yang kedua adalah kondisi Du Shumei masih dalam perawatan. Tanpa berbasa-basi, Pai Xiaojun langsung mendatangi lokasi Du Shumei. Akan tetapi, dia takut ditolak oleh Du Shumei karena Du Shumei pernah menyuruh Pai Xiaojun agar tidak pernah menemuinya. Namun Du Shumei sudah berada di balik pintu untuk menyambut kedatangan Pai Xiaojun. Dia berterima kasih karena Pai Xiaojun telah menyelamatkannya dari Zasui bersaudara. 我就是顺道过来看看你，没事吧？拜见血主，多谢血主救命之恩。 Du Shumei rupanya hanya sebatas berterima kasih saja, walaupun dia tahu jika Pai Xiaojun mempunyai perasaan terhadapnya. Di sini, Pai Xiaojun sudah tidak kuat lagi menahan kerinduannya. Dia pun lalu mendekati Du Shumei dan menyentuhnya supaya Du Shumei mau mengaku bahwa dirinya adalah kekasih Pai Xiaojun, yaitu Du Lingfei. Tapi yang terjadi, Du Shumei benar-benar mempertegas Pai Xiaojun jika dia adalah Du Shumei, bukan Du Lingfei yang dimaksud oleh Pai Xiaojun. Du Shumei bahkan membisikkan suatu pernyataan yang membuat hati Pai Xiaojun menjadi hancur. Namun, Pai Xiaojun masih terus meyakinkan kalau dia tidak mungkin salah orang. Du Shumei pun mulai muak sehingga dia menunjukkan wajah aslinya di balik topeng. 我不相信！你看清楚，我真的是。你不是他。你想见的人吗？ Betapa terkejutnya Pai Xiaojun ketika melihat tanda lahir di balik topeng Du Shumei yang selama ini ia tutupi. Pai Xiaojun tidak percaya kalau selama ini dia telah salah orang. Tak lama kemudian, ayah Du Shumei yaitu leluhur Wuji datang untuk menenangkan suasana. Dan Du Shumei meminta kepada Pai Xiaojun agar jangan pernah lagi menemuinya. 无极老祖，你的女儿她…… 血主还是请回吧。 Leluhur Wuji kemudian memberitahu Pai Xiaojun tentang kondisi Du Shumei yang mencurigakan, di mana kesadaran Du Shumei telah dimanipulasi oleh kekuatan misterius sejak menginjakkan kakinya di kota Donglin. Mendengar nama kota Donglin, Pai Xiaojun pun langsung lemas dan menduga kalau Du Lingfei lah yang telah mengendalikan kesadaran Du Shumei. 老夫眼前隐秘多年，身体他的名字是真是假都不知道。 中游乃至上游，一定来历极高。你到底是谁？仅是为了自己，也是为了宗门。或许只有你才能解开。不能再三为情感所累。我知道自己背负着许多责任。时间不多了。是。
Sementara di dalam musyawarah keempat leluhur, mereka dikejutkan dengan adanya informasi kalau Chen Mianji tiba-tiba menghilang entah kemana. Leluhur Shenji kemudian mengusulkan supaya penggabungan keempat sekte segera dilakukan. 留我玄西一脉，其他悉听尊便。四宗合则两利，分则双亡，但经我等达成共识，尚且不够。 Keempat leluhur pun sepakat untuk segera melaksanakan penggabungan keempat sekte. Tapi sebelum itu, mereka membutuhkan seorang sosok yang menonjol yang kedepannya akan selalu menjadi panutan keempat sekte supaya tidak ada perpecahan belah antara mereka. 所以，须得一位威望甚高。 Selain itu, sosok tersebut harus memiliki semangat juang tinggi hingga darah penghabisan, memiliki dominasi yang begitu besar, serta memiliki wibawa dari keempat sekte sekaligus. Dan saat ini, yang memiliki semua potensi itu hanyalah Bai Xiaojun. Tanpa berlama-lama, pengawal pun menjemput Bai Xiaojun di kamarnya. 是白小纯。 是该洗洗了。拜见少佐，老祖邀您大殿共商要事。 Para leluhur membicarakan banyaknya tantangan dari sekte gabungan ini untuk melawan pengadilan Konghe. Perjalanan awal sekte gabungan nanti akan diawali dari Gunung Wanliguang. Beberapa obrolan para leluhur itu dijeda sementara karena Bai Xiaojun sudah datang. 一会儿我就见招拆招，去中游做急先锋嘛！还不快进来！这神情，莫非真被猜中了？ Bai Xiaojun sudah tahu betul jika dia akan mendapatkan tugas berat lagi dari leluhur Lingxi. Dia pun lalu berpura-pura sempoyongan dan mengatakan kalau dia mendapat luka berat dari peperangan. Melihat kondisi Bai Xiaojun itu, leluhur Lingxi pun mengurungkan niatnya. 这法力，这几日又太过辛劳，头晕目眩，就算拖着这累病体，那没关系，老祖尽管吩咐。小纯也在所不辞。 Leluhur Lingxi seakan sudah tahu jika Bai Xiaojun sedang berpura-pura. Dia pun lalu mengiming-imingi Bai Xiaojun jika julukan leluhur muda dari keempat sekte terpaksa harus diberikan kepada murid lain. Mendengar hal itu, Bai Xiaojun pun tidak rela karena jika dia menjadi leluhur muda keempat sekte, maka dia bisa menyuruh-nyuruh para jenius tanpa terjun ke dalam bahaya. 新宗少祖统帅四宗天真的？Bai Xiaojun lalu bangkit dari duduknya dan mengungkapkan kalau dia bersedia menjadi leluhur muda keempat sekte. Melihat kondisi Bai Xiaojun yang tiba-tiba pulih itu, dia pun disindir halus leluhur Lingxi sambil mengulang keluhan-keluhan Bai Xiaojun sebelumnya. Tentu saja Bai Xiaojun bersilat lidah lagi sebisa mungkin untuk merayu leluhur Lingxi. 还是将机会让给其他弟子吧。 这点累算什么？哎，就算你愿意，少祖之位，舍我其谁？老祖不必怜惜，这本就是我白小纯的责任。身为少祖，日后说不定受伤的机会。我白小纯爱护同门，怎能让其他同门牺牲？我不愿家人再因生命逝去流泪。四宗弟子都是我的家人，郑重些，再下决定吧。 会尽自己最大所能，让大家都活着，再因宗门覆灭流泪。 Pidato Bai Xiaojun berhasil merayu lagi para leluhur untuk menjadikannya sebagai leluhur muda keempat sekte. Leluhur Shenji menyuruh Bai Xiaojun agar memberi nama baru untuk sekte ini. Bai Xiaojun lalu memberi nama sekte baru dengan nama Sekte Perlawanan Arus atau Sekte Penentang. Tanpa membuang waktu lagi, keempat leluhur pun mendeklarasikan berdirinya Sekte Penentang dari hilir nadi timur. 义和宗正式成立，7日后举行合宗大典。
脉下有逆河宗，请求对战红河，开启征伐。麒麟出宗，以求晋升，以求晋升，以求。Keempat leluhur mengeluarkan formasi permohonan kepada penguasa sekte untuk memberitahukan bahwa sekte penentang sudah siap melakukan peperangan melawan pengadilan Konghe demi dipromosikan ke Sungai Tengah. Dan part ini pun bersambung.